Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Devana Kaisa Soliha, NIM 200512140057. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan. Berikut adalah daftar-daftar algoritma penjadwalan, yaitu FIFO atau FCFS, First In First Out atau First Come First Serve. Selanjutnya ada HRN, yaitu Highest Ratio Next. Selanjutnya ada MFQ, yaitu Multiple Feedback Queue. Selanjutnya ada RR atau Round Robin. Selanjutnya ada SRF, yaitu Scheduler Remaining First. Selanjutnya ada PS, atau Priority Scheduler. Dan yang terakhir adalah SJF, Shortest Job First. Dalam video ini, saya akan membahas lebih lanjut tentang Shortest Job First. Hal-hal yang akan saya jelaskan adalah tentang penjelasan dari Shortest Job First itu sendiri, seperti pengertiannya, kemudian kegunaannya, dan yang lain-lain. Selanjutnya, saya akan membahas tentang contoh hitungan dengan angkanya, tabel, dan Gantt chart. Dan yang terakhir yang akan saya bahas adalah contoh implementasi. Contoh implementasi di sini adalah kegunaan dari Shortest Job First di kehidupan sehari-hari ataupun pada penggunaan teknologi. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian SJF, Shortest Job First. Shortest Job First merupakan penggabungan setiap proses panjang dari burst CPU berikutnya. Panjang tersebut digunakan untuk penjadwalan proses pada waktu terpendek. Shortest Job First merupakan penjadwalan tidak berprioritas dan non-preemptif. Maksud dari non-preemptif ialah ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor, maka prosesor tidak dapat diambil proses lain sampai proses yang sebelumnya dieksekusi selesai. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu jalan proses sampai selesai, sehingga memberikan efisiensi yang tinggi dan turnaround yang rendah. Dalam artian waktu yang digunakan saat program atau pekerjaan mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan oleh sistem. Proses tersebut membutuhkan waktu yang singkat. Shortest Job First juga bisa dikatakan sebagai algoritma penjadwalan yang optimal dengan rata-rata waktu tunggu yang cukup rendah. Dan ini adalah contoh dari algoritma penjadwalan SJF, yaitu ketika ada suatu proses masuk pertama kali, yaitu proses W, membutuhkan waktu 9 burst time. Kemudian masuk lagi proses kedua, yaitu proses X, yang membutuhkan waktu 11 burst time meter per second. Contohnya dengan ukuran waktu seperti itu. Kemudian yang ketiga masuk proses Y, membutuhkan waktu 8. Dan yang terakhir proses Z, proses keempat, membutuhkan burst time sebanyak 7. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang burst time. Burst time adalah asumsi berapa lama sebuah proses membutuhkan
CPU antara proses menunggunya input atau output. Hal ini tidak dapat diprediksi secara tepat sebelum dimulainya sebuah proses, namun dapat diperkirakan. Artinya, jumlah waktu yang dibutuhkan sebuah proses dalam menggunakan CPU dalam satuan waktu. Sebuah proses dapat menggunakan CPU selama beberapa kali selama tugas atau pekerjaan atau job yang diberikan belum diselesaikan. Urutan penjadwalan normal adalah W, X, Y, Z. Hal ini diurutkan dari mana proses yang masuk ke dalam CPU terlebih dahulu. Namun, jika menggunakan algoritma penjadwalan SJF, maka urutannya akan menjadi XY, W, X, yaitu di mana proses diurutkan dari proses yang memiliki atau membutuhkan waktu yang paling kecil. Algoritma penjadwalan SJF ini digunakan ketika CPU bebas proses yang mempunyai waktu terpendek untuk menyelesaikan pekerjaan prioritas. Seandainya dua proses atau lebih mempunyai waktu yang sama, maka algoritma FIFO, First In First Out atau FCFS atau First Come First Serve digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Prinsip algoritma penjadwalan SJF adalah proses yang memiliki burst time paling kecil yang akan dilayani terlebih dahulu. Oleh karena itu, algoritma penjadwalan ini optimal jika digunakan, tetapi tetap sulit untuk diimplementasikan karena sulit mengetahui CPU burst selanjutnya. Selanjutnya adalah tentang pembagian SJF. SJF atau Shortest Job First dibagi menjadi dua skema, yaitu skema preemptif dan non-preemptif. Yang akan saya jelaskan untuk pertama adalah tentang skema preemptif. Jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Preemptive FJF sering disebut juga Shortest Remaining Time for Scheduling atau SRTF. Berikut adalah contoh proses yang menggunakan skema preemptif. Di sini terdapat angka, kemudian Gantt chart, dan rata-rata waktu tunggu. Dapat dilihat di sini terdapat proses pertama yang kedatangan waktunya 0, kemudian membutuhkan burst time sebanyak 8, kemudian proses kedua waktu kedatangan 1 dan membutuhkan burst time sebanyak 4. Proses ketiga, waktu kedatangan 2 membutuhkan burst time sebanyak 9. Proses keempat, waktu kedatangan 3 dan membutuhkan burst time sebanyak 5. Karena proses pertama dengan waktu kedatangan 0, maka proses pertama diproses terlebih dahulu. Namun ketika sudah melalui satu burst time yang diproses, proses kedua datang. Maka dari itu, karena proses kedua memiliki burst time lebih kecil daripada proses pertama, maka proses kedua diolah terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan oleh proses 4 yang membutuhkan burst time sebanyak 5, kemudian dilanjutkan lagi oleh proses 1. Karena proses 1 memiliki sisa burst time 7, di mana lebih kecil daripada burst time milik proses 3 yaitu 9.
Kemudian dilanjutkan oleh proses ketiga yang membutuhkan waktu 9 brush time. Dan ini adalah waktu tunggu yang diperlukan oleh proses 1 yaitu 9 milisecond, proses 2 0 milisecond, proses 3 15 milisecond, dan proses 4 2 milisecond dengan rata-rata waktu tunggu yaitu 6,5 milisecond. Kemudian yang selanjutnya adalah SJF skema non-preemptive. CPU tidak memperbolehkan proses yang berada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut memiliki brush time yang lebih kecil. Dan berikut adalah contoh dari SJF skema non-preemptive. Di sini terdapat tabel, Gantt chart, dan juga rata-rata waktu tunggu. Di sini proses 1 membutuhkan brush time sebanyak 6, proses 2 membutuhkan 8 brush time, proses 3 membutuhkan 7 brush time, dan proses 4 membutuhkan 3 brush time. Yang akan diolah di sini terlebih dahulu adalah proses 4 karena memiliki brush time yang paling sedikit. Kemudian akan dilanjutkan oleh proses 1, kemudian proses 3, dan yang terakhir proses 2. Waktu tunggu yang dibutuhkan oleh proses 1 adalah 3 milisecond, proses 2 16 milisecond, proses 3 9 milisecond, dan proses 4 0 milisecond. Rata-rata waktu tunggu keempat proses tersebut adalah 7 milisecond. Rata-rata ini lebih lama 0,5 milisecond dibandingkan dari preemptive dari SJF skema preemptive. Selanjutnya adalah tentang implementasi SJF Shortest Job First pada kehidupan sehari-hari atau penggunaan teknologi pada saat ini. Yang pertama adalah implementasi SJF pada kehidupan sehari-hari. Contoh yang saya ambil adalah tentang antrian di toko kelontong. Hal ini dapat saya contohkan dengan ketika pemilik toko baru saja membuka tokonya, kemudian terdapat beberapa pembeli atau pelanggan yang datang pertama memesan 1 kilo beras, 1 liter minyak, dan 2 kilo gula. Kemudian ketika penjual melayani pembeli tersebut, kemudian datang pembeli selanjutnya yang hanya membeli 1 botol kecap manis. Kemudian bersamaan dengan pembeli kedua juga datang pembeli ketiga. Pembeli tersebut membeli 5 kilo tepung terigu dan 1 kilo telur. Kemudian datang kembali pembeli keempat yang membeli 1 bungkus penyedap rasa dan 1 bungkus teh celup. Ketika penjual melayani pembeli pertama dan datang pembeli kedua yang membeli lebih sedikit barang, maka berdasarkan algoritma Shortest Job First yang menggunakan skema preemptive, maka pembeli kedua akan dilayani terlebih dahulu, sehingga penjual akan mengambilkan 1 botol kecap manis untuk pembeli kedua.
kemudian akan kembali melayani pembeli pertama. Pada saat sedang melayani pembeli pertama, kemudian datanglah pembeli ketiga dan keempat. Maka dari itu, proses melayani pembeli pertama akan dihentikan dan akan melayani pembeli keempat yang membeli 1 bungkus penyedap rasa dan 1 bungkus teh celup. Kemudian penjual akan kembali melayani pembeli pertama karena barang-barang yang dibeli oleh pembeli pertama lebih sedikit daripada barang-barang yang dibeli oleh pembeli ketiga, yaitu 5 kilo tepung terigu dan 1 kilo telur. Setelah pembeli pertama dilayani, penjual akan melayani pembeli ketiga. Itulah contoh implementasi shortest job first skema preemptif pada antrian di toko kelontong. Kemudian, contoh implementasi shortest job first yang selanjutnya adalah antrian printer. Contoh implementasi SJF pada antrian printer adalah ketika printer berada di suatu kantor dan kemudian terkoneksi ke beberapa komputer atau laptop. Kemudian ada tiga komputer atau laptop yang menginput data antrian untuk di-print pada printer tersebut. Maka antrian printer yang memiliki lembar atau pekerjaan lebih sedikit akan diproses atau dieksekusi terlebih dahulu. Contoh, ketika printer sedang menganggur, komputer A menginputkan pekerjaan kepada printer tersebut untuk mengeprint sebanyak 20 lembar. Kemudian, ketika proses tersebut berjalan, kemudian masuk antrian atau pekerjaan baru dari komputer B yang memiliki lembar yang akan di-print sebanyak 15 lembar, kemudian komputer C sebanyak 12 lembar. Jika menggunakan skema preemptif, maka pekerjaan dari komputer A akan dihentikan dan kemudian digantikan untuk mengeprint dari pekerjaan komputer B. Selanjutnya komputer C dan akan kembali melanjutkan pekerjaan dari komputer A. Sekian, itulah penjelasan dari saya tentang SJF, Shortest Job First. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.